sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, awan terang dan pelangi mulai bersinar. Anda akan tertegun waktu menyimak berita ini. Shin Tae-yong mendapat 3 kabar baik yang bisa membuat timnas Indonesia U23 menang atas Irak U23. Pelatih mental baja pemainnya pastinya juga harus mental baja. Shin Tae-yong bicara mental pemain timnas U23 Indonesia jelang lawan Irak. Laga belum dimulai, pelatih Irak U23 setelah banyak koar-koar, sekarang sudah mulai ketar-ketir dan gugup dengan kekuatan timnas Indonesia U23 yang telah kalahkan Australia hingga Korea Selatan. Vietcong memang banyak bacot busuk, tidak media, tidak masyarakatnya. Masyarakat Nguyen Vietnam bingung timnas Indonesia bisa rekrut pemain keturunan grade A tanpa bayaran uang selangit. Komposisi pemain timnas Indonesia ke depannya bikin negara Vietnam dan Malaysia menangis kelojotan tidak jelas. Satu pemain top lagi dikabarkan dikontak PSSI untuk perkuat timnas Indonesia, Jairo Riedewald, Kevin Dix, atau Emil Auderoka. Alhamdulillah mental sudah comeback. Lawan Irak pemain timnas U23 Indonesia, kami janji menang, semoga wasit tidak berulah kembali, mohon doanya. Tiga pemain yang pantas menggantikan Rizky Ridho menjadi kapten timnas Indonesia U23 di laga super berat kontra Irak. Beda dengan mantan wasit FIFA, ex-pelatih legenda Arsenal berpendapat gol timnas Indonesia U23 ke gawang Uzbekistan harusnya disahkan. Dasar brengsek mulut bobrok layaknya wanita jalang di pinggiran kuburan Cina, supporter Uzbekistan sebut banyak masyarakat Indonesia buruk, tak paham sepak bola setelah protes gol Muhammad Ferrari dianulir. Alhamdulillah, awan terang dan pelangi mulai bersinar. Anda akan tertegun waktu menyimak berita ini. Shin Tae-yong mendapat 3 kabar baik yang bisa membuat timnas Indonesia U23 menang atas Irak U23. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mendapat 3 kabar baik jelang pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U20 2024. Menghadapi Irak nanti, timnas Indonesia U23 wajib memenangkan pertandingan untuk memastikan 1 tiket lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Jelang laga ini, Shin Tae-yong menerima 3 kabar baik sekaligus yang bisa membuat Garuda Muda memetik kemenangan. Berikut 3 kabar baik yang diterima Shin Tae-yong jelang pertandingan timnas Indonesia U23 menghadapi Irak. 1. Rafael Struijk kembali bermain. Kecepatan dan kecerdikannya dalam mencari ruang di lini depan akan membantu Indonesia membongkar pertahanan Irak yang rapat. 2. Kembali bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa. Stadion ini membawa berkah untuk timnas Indonesia. Lawan yang dikalahkan Indonesia pun bukan main-main seperti misalnya Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Menghadapi Irak nanti, AFC kembali memilih Stadion Abdullah bin Khalifa menjadi venue pertandingan. 3. Supporter. Timnas Indonesia U23 kemungkinan besar akan kembali mendapat dukungan penuh dari supporter saat menghadapi Irak.
Kehadiran supporter pada laga sepenting ini akan sangat penting untuk perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Pelatih mental baja pemainnya pastinya juga harus mental baja. Shin Tae-yong bicara mental pemain timnas U23 Indonesia jelang lawan Irak. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengatakan bahwa mental pemain sudah tak ada masalah dan siap melawan Irak. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Irak dalam laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U-Strip 23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Kamis (2 Mei 2024. Shin Tae-yong sebenarnya masih sedikit kesal jelang laga lawan Irak. Hal ini karena saat konferensi pers Rabu, Shin Tae-yong masih berbicara soal kekalahan timnas U23 Indonesia dari Uzbekistan. Kekalahan timnas U23 Indonesia dibarengi dengan kontroversi kepemimpinan wasit. Bahkan karena kepemimpinannya membuat tim merah putih harus menelan kekalahan. Untuk itu, Shin Tae-yong masih merasa kesal dengan kepemimpinan wasit Shin Yin-hao. Shin Tae-yong mengatakan bahwa sebenarnya skuad Garuda Muda telah berupaya semaksimal mungkin dalam laga melawan Uzbekistan. Namun, tim merah putih kalah dengan rasa tak adil. Menurutnya, situasi itu tentu saja mempengaruhi mental pemain. Namun, kami rasa kami sudah pulih dari situasi itu, ucapnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia dan tim pelatih sudah berusaha untuk meningkatkan mental pemain. Menurutnya, para pemain sudah lebih baik dan siap untuk menghadapi Irak nantinya. Jadi saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Para pemain juga tengah bersiap dengan baik, jelasnya. Besok adalah pertandingan baru, jadi kami mencoba menanamkan pikiran positif agar siap untuk pertandingan besok lawan Irak, tuturnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Laga belum dimulai, pelatih Irak U23 setelah banyak koar-koar sekarang sudah mulai ketar-ketir dan gugup dengan kekuatan timnas Indonesia U23 yang telah kalahkan Australia hingga Korea Selatan. Pelatih Irak U23 Radi Senaishil berbicara soal kekuatan timnas Indonesia U23 menjelang perebutan juara ketiga Piala Asia U23 Kamis (2 Mei 2024). Baik Irak U23 maupun Indonesia U23 berusaha bangkit dari keterpurukan di semifinal. Bagi pelatih Irak U23 Radi Senaishil, hal itu bagi timnya tidak mudah setelah kekalahan menyakitkan atas Jepang U23 di semifinal. Kami berusaha mengurangi tekanan yang mungkin mereka rasakan, terutama pada pertandingan terakhir melawan Jepang. Terlepas dari mental para pemainnya yang down, Senaishil yakin anak asuhnya sedang berada di puncak performanya. Senaishil berharap sejarah akan terulang kembali, Irak melaju lebih jauh, tetapi pria berusia 57 tahun ini sangat menyadari kekuatan Indonesia. Apalagi Irak bakal tampil tanpa duet bek kanan Mustafa Sa'adoun dan bek tengah Zaid Tahsen yang terkena larangan bermain. Kami telah memantau pemain Indonesia dengan sangat cermat sejak awal turnamen. Mereka sangat bagus, berkembang, dan terhormat di lapangan, kata mantan bek Irak itu. Indonesia menang melawan Yordania, Australia, dan Republik Korea. Jadi mereka tidak datang ke sini secara kebetulan, dan mereka memiliki rencana dan strategi yang matang, ujarnya.
I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you're Vietcong memang banyak bacot busuk, tidak media, tidak masyarakatnya. Masyarakat Nguyen Vietnam bingung timnas Indonesia bisa rekrut pemain keturunan grade A tanpa bayaran uang selangit. Masyarakat Vietnam bingung timnas Indonesia bisa rekrut pemain keturunan tanpa bayaran uang selangit. Apalagi para pemain itu rela berganti kewarganegaraan. Terbaru, Maarten Paes resmi menjadi WNI. Sebelumnya sudah ada sederet nama pemain naturalisasi berkualitas yang menjadi WNI. Mereka adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, Shaine Patinama, Justin Hubner, dan lainnya. Hal itu membuat media Vietnam Soha.vn takjub. Sebab Indonesia lewat PSSI rela mengucurkan uang untuk biaya perjalanan mendatangkan pemain-pemain itu ke tanah air, tapi tidak memberi iming-iming sejumlah uang. Pemain dari Eropa keturunan Indonesia melakukan naturalisasi dan mengabdi di tim nasional bukan karena mendapatkan gaji besar, imbuh media tersebut. Situasi itu tentu menjadi pertanyaan besar bagi Soha. Sebab beberapa pemain keturunan yang memperkuat tim nasional di Asia Tenggara kerap harus dibujuk iming-iming uang bernilai fantastis. Soha lalu berusaha mencari tahu dan akhirnya menemukan kesimpulan. Jay Itzes dan kawan-kawan disebut memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia, tandas tulisan tersebut. They wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Komposisi pemain timnas Indonesia ke depannya bikin negara Vietnam dan Malaysia menangis kelojotan tidak jelas. Satu pemain top lagi dikabarkan dikontak PSSI untuk perkuat timnas Indonesia, Jairo Riedewald, Kevin Dix, atau Emil Auderokah. Satu pemain top lagi dikabarkan sudah dikontak PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan akun X @in_abroad. Pemain top lain sudah dikontak dalam kurung PSSI. Mari kita lihat prosesnya, tulis akun @in_abroad. Maarten Paes sudah mendapatkan paspor Indonesia kemarin pagi. Sementara itu Calvin Verdon dan Jens Raven dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Merujuk kepada tweet akun @in_abroad yang mengatakan kata pemain top, ada beberapa pemain keturunan yang memiliki rekam jejak mentereng. Beberapa di antaranya Jairo Riedewald dalam kurung Crystal Palace, Kevin Dix dalam kurung FC Copenhagen, dan Emil Audero dalam kurung Chelsea. Selain tiga nama di atas, sejatinya ada juga Ian Maatsen dalam kurung Borussia Dortmund, Milan Manhoef dalam kurung Stoke City, Pascal Struij dalam kurung Leeds United, dan Ole Romani dalam kurung FC Utrecht. Untuk Jairo Riedewald, Erick Thohir dikabarkan sudah komunikasi secara online dengan gelandang 27 tahun tersebut.
Jairo Riedewald kabarnya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Maret 2024. Namun ia harus menunda datang ke Indonesia karena fokus ke pemulihan cedera. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Alhamdulillah mental sudah comeback. Lawan Irak, pemain timnas U23 Indonesia, kami janji menang, semoga wasit tidak berulah kembali, mohon doanya. Pemain timnas U23 Indonesia, Rio Fahmi, menjanjikan kemenangan atas Irak kepada masyarakat tanah air. Rio Fahmi ingin timnas U23 Indonesia mengalahkan Irak demi mengamankan tiket ke Olimpiade 2024. Kami berjanji kepada orang-orang Indonesia bahwa kami bisa menang besok. Dan jika kami mendapat tiket ke Olimpiade, jelas itu akan membuat kami dan orang Indonesia lainnya bangga. Sejarah ini juga kami ciptakan buat bangsa kami. Kami berjanji akan memberi yang terbaik besok di lapangan bagi orang Indonesia. Dan kami yakin bisa menang, kata Rio Fahmi. Sementara itu, Rio Fahmi memberikan kabar baik terkait persiapan melawan Irak. Pemain milik Persija Jakarta itu menegaskan semua pemain dalam keadaan siap. Kami akan memberikan yang terbaik di pertandingan besok, menang, merebut tiket Olimpiade dan membanggakan masyarakat Indonesia. Saya pikir Irak adalah tim yang bagus, tetapi kami juga sudah mempersiapkan diri dan kami yakin bisa menang besok, tuturnya. Semoga wasit tidak berulah kembali, mohon doanya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're worth it. 3 pemain yang pantas menggantikan Rizky Ridho menjadi kapten timnas Indonesia U23 di laga super berat kontra Irak. Timnas Indonesia U23 dipastikan tanpa kehadiran Rizky Ridho saat menghadapi Irak pada pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U20 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis (2 Mei 2024). Rizky Ridho dipastikan absen usai mendapat kartu merah dari wasit asal Cina Shen Yinhao pada pertandingan semifinal menghadapi Uzbekistan. Lantas, siapa saja pengganti Rizky Ridho sebagai kapten di pertandingan melawan Uzbekistan? Berikut daftarnya. 1. Hernando Ari Sutaryadi. Hernando Ari Sutaryadi bisa dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk menjadi kapten pengganti Rizky Ridho. Penjaga gawang Persebaya Surabaya ini selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong sejak Piala Asia U20 2024 bergulir. 2. Pratama Arhan. Pemain Suwon FC ini juga sudah memiliki cap sangat banyak bersama timnas Indonesia senior sehingga layak diberikan ban kapten. Pratama Arhan juga selalu dimainkan pelatih asal Korea Selatan ini sejak bermain di Piala Asia U23. 3. Nathan Chu Aon. Pemain berusia 22 tahun ini bermain sangat dewasa dan jarang menunjukkan emosi yang berlebihan ketika bermain.
Pengalaman bermain di Eropa pun membuat Nathan Chu Aon cukup layak diberikan tanggung jawab sebagai kapten tim. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Presiden RI soroti hasil buruk timnas Indonesia di Piala Asia U23. Tetap optimis skuad Garuda Muda lolos Olimpiade. Jangan gentar, tetap maju terus. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kurung Jokowi turut berikan komentar atas hasil negatif yang diraih timnas Indonesia saat hadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Menurut Jokowi, peluang Indonesia untuk lolos ke Olimpiade masih ada 2 kali, yaitu dengan memenangi pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 atau dengan menang babak playoff melawan Guinea pada 9 Mei. Ya, kita harapkan bisa masuk. Kalau tidak salah masih ada pertandingan lagi nanti dengan Guinea. Kalau feeling menurut perasaan saya timnas Indonesia masuk Olimpiade. Insya Allah, kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Banyuwangi, Selasa. Merespons kekalahan Indonesia dari Uzbekistan, Presiden menilai hasil itu adalah hal biasa. Ya, sebuah pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan tadi malam saya melihat semangat dan perjuangan kerasnya timnas U23 meskipun memang belum membuat kemenangan, tutur Presiden. Sementara itu pada babak perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 nanti, timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat Irak Kamis. Jangan gentar, tetap maju terus, ucap Pak Jokowi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Beda dengan mantan wasit FIFA, ex-pelatih legenda Arsenal berpendapat gol timnas Indonesia U23 ke gawang Uzbekistan harusnya disahkan. Kalau kita lihat keputusan wasit itu betul, yang mana yang mau dibicarakan, kartu merah atau gol yang dianulir, kata Jimmy Napitupulu. Tadi yang dilakukan Sananta tadi adalah offside interfering with opponent. Sehingga wasit VAR merekomendasi wasit lapangan untuk on-field review. Sehingga wasit meminta sudut pandang untuk melihat pemain, kita lihat ada di posisi offside. Ternyata di kaki, itu keputusan betul, kayak Jimmy. Namun demikian, ex-pelatih Arsenal Arsene Wenger berpendapat bahwa insiden semacam tersebut bukanlah offside. Pada 2021, Arsene Wenger mengusulkan ide tentang perubahan peraturan offside, bahwa sesuatu insiden dinyatakan offside jika hanya seluruh badan pemain berada di belakang pemain terakhir di garis pertahanan. Wenger berpendapat bahwa jika hanya sedikit kaki saja, seperti yang terjadi pada kasus Sananta, maka itu bukanlah offside dan karena itu gol harus disahkan. Ide Wenger ini terinspirasi dari temuan bahwa keputusan offside di Premier League akan terpangkas hingga setengahnya jika peraturan ini diberlakukan. Dengan demikian, jumlah gol akan meningkat dan permainan menjadi lebih ofensif. Gol-gol seperti yang dilesakan Muhammad Ferrari ke gawang Uzbekistan akan disahkan, ujar Tuan Wenger.
I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Dasar brengsek mulut bobrok layaknya wanita jalang di pinggiran kuburan Cina, supporter Uzbekistan sebut banyak masyarakat Indonesia buruk, tak paham sepak bola setelah protes gol Muhammad Ferrari dianulir. Supporter Uzbekistan mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak paham sepak bola menyusul protes terhadap gol Muhammad Ferrari yang dianulir. Banyak pendukung timnas Indonesia U-Strip 23 yang dibuat kecewa oleh kepemimpinan wasit Shen Yinhao, terutama karena menganulir gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61. Sayangnya wasit Shen Yinhao kemudian memeriksa VAR dan menyadari adanya offside karena satu kaki Ramadan Sananta sudah berada di belakang defender terakhir Uzbekistan. Jika memang satu kaki Sananta tersebut sudah berada di belakang pemain Uzbekistan, maka sesuai peraturan itu adalah offside. Peristiwa ini disoroti oleh seorang supporter Uzbekistan dalam sebuah komentar di situs championat.uz bahwa banyak orang Indonesia yang tidak memahami aturan sepak bola. Dia merespons banjirnya komentar negatif di akun Instagram Federasi Sepak Bola Uzbekistan dalam kurung Hufa yang memprotes tentang sebagian keputusan wasit yang menguntungkan Uzbekistan. Kebanyakan orang Indonesia adalah orang yang buruk. Sebagian besar dari mereka mungkin tidak paham aturan sepak bola dengan baik. Mereka membanjiri akun Instagram Federasi Sepak Bola Uzbekistan dan menuliskan segalanya, kata seorang penggemar tersebut dalam kolom komentar artikel berjudul "Fakta Indonesia tak menembak sekalipun ke gawang Uzbekistan" di situs Championat.uz.